Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas ridha Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, tentunya dengan kesehatan yang Allah berikan, kita masih bisa bertatap muka secara virtual dalam kajian subuh yang rutin kita laksanakan, tentunya di edisi yang ke-66 ini. Dengan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kita dapat hadir secara virtual di kesempatan yang baik ini. Sebelumnya, segenap pengurus PC Al Irsad Kota Bandung yang kami hormati, dan tentunya yang kami banggakan dan yang kami hormati, yaitu Al-Mukarram Syekh Yazen, yang alhamdulillah di kesempatan pagi ini sudah bergabung dengan kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita umatnya yang mutabaah terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya di kesempatan yang baik ini tidak terasa kita sudah memasuki episode yang ke-66. Dan insya Allah kajian ini akan banyak bermanfaat untuk kita semua, dengan tentunya jika kita pun memberikan informasi pada halayak banyak, karib kerabat, saudara kita, agar mereka mengikuti kegiatan ini, karena akan kita dapatkan manfaat dan hikmah yang kita dapatkan setelah mengikuti kajian ini. Agar lebih berkah, mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah virtual subuh yang kami hormati, tentunya kami mengingatkan kembali dalam proses kegiatan kajian ini, tentunya mohon kiranya bagi ikhwan jika memungkinkan untuk membuka videonya, membuka kameranya, sedangkan untuk akhwat dipersilahkan untuk menutupnya. Alhamdulillah, untuk kajian subuh kali ini kita akan memasuki kajian tentang hadis arba'in yang pertama. Setelah kita maklum bersama bahwasanya di kalangan santri ataupun di kalangan ulama, arba'in ini sangatlah dikenal ya. Dan ini menjadi rujukan sejumlah ulama dalam menjawab berbagai permasalahan. Dari mulai masalah ibadah, akidah atau tauhid, hukum, hingga motivasi dalam mencapai hidup yang lebih baik. Tentunya dalam kitab ini pula Imam Nawawi memulai pembahasan yang akan kita bahas bersama Ustadz, yaitu terkait dengan niat. Ya, dalam hadis ini nampaknya Imam Nawawi menginginkan setiap muslim untuk menata niat ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikerjakan hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala, dan apapun hasilnya semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, agar mengefektifkan waktu sejenak, mari kita sama-sama simak dan dengarkan ya penyampaian dari Syekh Yazen, ya Ustadz Yazen. Alhamdulillah, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga antum dan juga semua peserta yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 1 jam dengan tanya jawab kita akan mengoptimalkan kajian kaitan hadis arba'in di episode atau hadis pertama. Insya Allah kami persilahkan langsung kepada Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khair. Dan wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini bersama orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai membacakan hadis, marilah kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hadis, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini sangat berkaitan dengan hadis yang insya Allah akan disampaikan hari ini. Surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang ikhlas. Begitu juga hadis yang akan disampaikan juga sangat berkaitan dengan ibadah ikhlas, di antara ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hampir beberapa bulan yang lalu kita sama-sama mempelajari tentang surat Al-Ikhlas. Kita mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, dan juga aqwalul ulama dan mufassirin di dalam surat Al-Ikhlas. Dan hari ini insya Allah tidak akan jauh. Tidak akan jauh dari surat Al-Ikhlas. Kita akan melanjutkan dalam tema yang sama, tetapi dari pandangan yang berbeda. Dan juga penjelasan yang lebih menarik, yang juga menarik. Di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu hadits innamal a'malu binniyat. Insyaallah di dalam silsilah ini kita akan mulai hari ini silsilah untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mulai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam sahih atau di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu kitab yang sangat diterima oleh ulama umat Islam dan bahkan oleh semua muslimin dan muslimat. Menerima buku ini. Bahkan kata banyak ulama di antaranya Ibnu Qayyim, Al-Dhahabi, mereka heran, bahkan Ibnu Taimiyah. Mereka heran, kok kenapa Al-Arba'in An-Nawawiyah ini diterima oleh seluruh umat Islam, padahal ini hanya 40 hadis dikumpulkan secara random, hampir secara random. Atau mungkin hadis-hadis yang paling masyhur, yang paling terkenal di antara umat Islam. Kenapa buku ini diterima oleh umat Islam, padahal banyak buku hadis-hadis itu tidak diterima, tidak tersebar di antara umat Islam sebagaimana Al-Arba'in An-Nawawiyah ini tersebar di hampir setiap rumah, setiap madrasah, setiap sekolah pasti akan mengajarkan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Apa kelebihannya? Sebenarnya tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan. Secara ilmiah tidak ada kelebihan. Karena di atas maksud saya kalau kita membandingkannya dengan buku-buku yang lain, buku hadis yang lain, tidak ada kelebihan. Tetapi ini sangat diterima oleh umat Islam. Kenapa sangat diterima? Kenapa menjadi sangat terkenal? Kata para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim dan Al-Dhahabi, satu rahasia aja. Ikhlas dan niat yang lurus yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi, penulis atau yang mengumpulkan hadis-hadis ini di dalam satu buku namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Penulisnya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Di antara ulama-ulama yang terbesar di dalam sejarah. Bahkan di antara ulama-ulama berkata, kalau An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini bukan orang tawadhu', maka dia akan membuat mazhabnya sendiri. Jadi, kalau Imam An-Nawawi itu terlalu berani, atau mungkin sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berhak untuk mengadakan atau membuat mazhab baru. Jadi kita selama ini kita tahu bahwasannya
Ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 4 mazhab yang diterima oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Syafi'i, yang kedua Al-Hanafi, yang ketiga Al-Hambali, dan juga Al-Maliki. Ada 4 kan? Tetapi para ulama Ahlus Sunnah juga berkata, Imam An-Nawawi beliau berhak untuk mengadakan atau membuat mazhab sendiri akan menjadi 5 mazhab, yaitu mazhab Imam An-Nawawi. Tetapi karena tawazu' beliau menganggap diri sebagai salah satu pengikut al-mazhab Asy-Syafi'i. Beliau ikhlasnya luar biasa. Dan juga ini rahasia. 40 hadis yang dikumpulkan di dalam satu buku ini diterima oleh seluruh umat Islam, seluruh ulama, tabi'in, maksud saya tabi'in, bukan tabi'in. Karena beliau ini juga termasuk Al-Imam An-Nawawi, termasuk di antara tabi'in. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rahasia. Rahasia Al-Imam An-Nawawi, rahasia Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa Al-Arba'in An-Nawawiyah begitu terkenal? Satu rahasia aja. Karena keikhlasan dan niat yang lurus yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Luar biasa. Begitu juga antum, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau antum melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mencari dunia, tanpa ada pikiran yang lain, tanpa ada niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmu dan juga amal yang kita lakukan. Coba lakukan menyampaikan ilmu secara ikhlas. Kita akan secara tidak sengaja, secara tidak kita ekspektasi, ilmu itu akan tersebar di mana-mana. Kenapa? Rahasia ikhlas. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari Imam An-Nawawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi ini membuat ini atau mengumpulkan Al-Arba'in An-Nawawiyah dan menjadikan hadis yang paling pertama tentang an-niyah. Dan itu sunnat dan juga yang diamalkan oleh hampir seluruh penulis-penulis hadis yang mengumpulkan semua hadis-hadis ini atau melakukan syarah hadis atau mengumpulkan as-sihah, as-sahih, al-musnad, pasti akan dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Supaya meluruskan niat sebelum menulis bukunya. Al-Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kita melihat juga Ibn Hibban, kita juga melihat di dalam Al-Mufahim. Banyak di antara buku-buku ini dimulai dengan innamal a'malu binniyat, dengan hadis ini. Kenapa? Supaya meluruskan niat sebelum melakukan amal apapun. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai apapun, kita mulai dengan niat. Kalau niatnya sempurna, maka amal kita insya Allah akan ikut jadi sempurna. Kalau niat kita belum sempurna atau kurang atau bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita itu semuanya hancur. Hancur. Nah, misal kita melakukan salat, tetapi ada niatnya supaya dilihat orang, supaya karena malu diajak orang tidak datang. Karena supaya dikatakan ini orang saleh, supaya dikatakan ini sering ke masjid. Nah, ini amalnya tidak ada pahalanya sama sekali, percuma dia melakukan itu. Nah, tetapi kalau dia menyempurnakan niatnya, maka amal itu akan menjadi baik dan pasti akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting bagi kita semua. Jangan sampai kita capek melakukan banyak amal, banyak kesalihan, mengumpulkan banyak pahala, tetapi tidak ada niatnya atau niatnya tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai membacakan hadisnya. Hadis ini sebenarnya di Yaman, di sana di Yaman, anak-anak kecil sudah hafal hadis ini. Karena ini ditugaskan di tempat-tempat tahfidz Al-Quran untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis. Banyak yang hafalnya di bawah 10 tahun sudah hafal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, jadi sampai sekarang saya masih ingat ketika kami di sana di Yaman mempelajari Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahkan menghafalkannya dan mempelajari tafsir-tafsirnya sejak kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh, bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih
Muslim. Nah, dan ini termasuk di antara hadis yang paling sah, yang paling diterima oleh umat Islam. Kenapa? Karena di di-approved oleh Sahih Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan Al-Imam Abi Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari ini termasuk di antara hadis-hadis yang paling sah. Paling sah. Bahkan Imam Muhammad bin Fuad, beliau menulis kitab namanya namanya Bulughul Maram, mengumpulkan semua hadis-hadis yang terkumpul di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab yang mengumpulkan semua hadis-hadis yang ditulis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya hadis ini. Bahkan hadis yang paling pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, dimulai ini dengan perawinya an Abi Hafs Umar bin Khattab. An Abi Hafs Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini termasuk di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Bahkan di antara orang-orang yang benar-benar ketika beliau masuk agama Islam, beliau memberikan kemenangan, kepercayaan, kekuatan, bahkan kelapangan untuk agama Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat. Membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bahagia ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam. Karena Umar bin Khattab itu terkenal dengan sikap kerasnya terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah, terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan beliau selalu memukul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau masuk agama Islam. Nah, itu sirah Umar bin Khattab. Sampai sangat ditakutkan. Dilihat oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, mereka langsung lari. Takut dari Umar bin Khattab karena begitu keras Umar bin Khattab sebelum masuk agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahl ibn Harith bin Hisham." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya dua orang ini masuk Islam atau salah satunya. Yang pertama Umar bin Khattab. Itu harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar bin Khattab masuk Islam, tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Jahal, karena begitu banyak gangguannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masuk Islam siapa? Yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi khalifah untuk seluruh umat Islam selama 10 tahun 6 bulan, dalam riwayat lain 10 tahun 5 bulan. Nah, ketika beliau masuk Islam, beliau tidak pernah absen di perang, ghazwah, jihad fi sabilillah. Selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu menolong umat Islam, tidak pernah duduk di dalam rumahnya. Bahkan selalu menafkahi 50% dari hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, beliau memberikan 50% untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa Umar bin Khattab. Iya, dulu keras sebelum masuk agama Islam. Dulu sangat mengganggu umat Islam, tetapi ketika menjadi umat Islam, ketika menjadi seorang muslim, beliau menjadi muslim yang terbaik di antara muslim yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Terjadi salah satu konspirasi dari umat Majusi. Majusi itu dulu di dekat dari Persia, dari Iran dulu. Sekarang sudah menjadi Muslim. Nah, dulu Majus ini apa artinya Majus? Majus ini mereka beribadah kepada api. Mereka membuat api, menjadikan api itu sebagai Tuhan. Itu Al-Majus. Nah, salah satunya namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, beliau yang membunuh Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai langsung dengan hadisnya. Umar bin Khattab selalu dipanggil Abi Hafs. Kenapa? Beliau punya beberapa anak yang paling pertama namanya Hafs.
Yang paling pertama namanya Hafs. Jadi itu orang Arab punya kebiasaan untuk dapat kunyah. Apa itu kunyah? Diberikan nama yang terkait dengan nama anak yang paling pertama. Jadi kalau saya punya anak laki-laki dan perempuan, maka yang akan terpilih adalah anak laki-laki yang paling pertama. Kalau anak saya namanya Muhammad, maka nama saya Abu Muhammad. Kalau Ustaz Endin punya anak laki-laki, Punya Ustaz. namanya Salman. Salman. Abi Salman berarti ya Ustaz Endin ya. Ya, Yang Ustaz. menurut orang Arab ya, sampai sekarang ini masih digunakan di Yaman dan juga di Saudi. Sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk membahas tentang hadis. Hadis ini dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Apa artinya innamal a'malu binniyat? Innama ini adat hasr. Apa artinya hasr? Yang membatasi. Di dalam bahasa Arab ini huruf innama untuk membatasi. Jadi hanya untuk satu hal, tidak untuk hal yang lain. Artinya apa? Innamal a'malu binniyat. Amal ini pahalanya hanya dibatasi bagi orang yang meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun amal kita, amal yang salih, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban, mustahab, apapun yang kita lakukan amal salih itu amal dianggap sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan pernah dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu innamal a'malu binniyat. Setiap amal, banyak orang yang berkata amal ini termasuk amal yang baik maupun amal yang tidak baik. Karena di dalam bahasa Arab ini amal kerja atau mengerjakan sesuatu, mengerjakan ibadah ini termasuk amal, mengerjakan dosa termasuk amal. Nah, tidak seperti di sini di Indonesia, amal itu berarti amal saleh. Dalam bahasa Arab, amal bisa jadi amal yang tidak baik. Innamal a'malu binniyat. Setiap orang akan dapat balasan atas amalnya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya buruk, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala buruk. Kalau amalnya niatnya baik, maka insya Allah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Nah, ini sangat penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami niyah. Niyah itu apa artinya? Dalam bahasa Arab namanya al-qasd wal iradah. Apa artinya al-qasd wal iradah? Qasd menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu. Wal iradah, dia bertekad, berazimah untuk berazam untuk melakukan hal ini. Jadi tidak cukup untuk dapat pahala. Ingin, tidak. Harus ada tekad dan azam. Baru kita dapat pahalanya. Nah, misal. Seorang ingin salat, tetapi masih tidur. Tapi ingin banget salat. Nah, tidak akan dapat pahalanya. Nah, sebatas keinginan. Tidak. Nah, misal lain yang terkait dengan dunia. Seorang ingin menjadi kaya, ingin sukses, ingin lulus kuliah, tetapi tidak bekerja keras. Tidur, jarang hadir kuliah, jarang ke kampus, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak belajar untuk ujian. Nah, gagal, tidak lulus. Padahal dia ingin dapat pahalanya, enggak. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak bertekad, tidak berazam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita meniatkan sesuatu harus kita bertekad dan berazam dan berikhtiar. Berikhtiar untuk melakukan amal tersebut. Kalau kita tidak ikhtiar, itu berarti kita masih niat kita bohongan. Tidak real, tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-qasdu wal iradah. Bahkan beberapa ulama berkata, yang membedakan ibadah itu dengan kebiasaan itu adalah niat. Apa itu ibadah dan kebiasaan? Adat dan ibadah dalam bahasa Arab. Kita berkata ini ada ibadah, ada kebiasaan. Misal, seseorang di antara kita tadi salat subuh kan? Salat subuh. Banyak di antara kita, banyak di antara umat Islam
Dia sudah terbiasa. Pada waktu subuh dia bangun tidur. Bangun, langsung tambah niat, tambah ada keinginan, tambah ada tekad, tambah ada azam, dia langsung ambil air wudhu, selesai wudhunya, salat, salat, dan selesai tidur. Itu kebiasaannya setiap hari, tambah ada niat, tambah ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi salah satu kebiasaan di dalam kehidupannya. Ini tidak ada pahalanya. Kenapa? Menjadi kebiasaan, bukan ibadah. Nah, yang ini kita melihat yang lain. Yang lain itu benar-benar ikhtiar, pasang alarm, bangun tepat waktu. Sebelum juga wudhu, dia berdoa. Nah, sebelum wudhu juga dia niat, dia istighfar niat. Nah, setiap kali dia wudhu, dia benar-benar memperhatikan sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat juga sebelum salat dia berniat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, salat ini semata-mata karenamu ya Allah. Ini baru dapat pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena benar-benar dia bertekad, dia berkeinginan dan bertekad berazimah untuk melakukan ibadah. Nah, ini bedaan. Kita melihat yang lain. Seseorang, semua orang di antara, setiap orang di antara kita makan setiap hari kan? Makanan itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Kebiasaan. Tidak ada pahalanya kalau kebiasaan. Tetapi banyak di antara kita, orang-orang saleh di antara kita, apa yang dia akan lakukan supaya dapat pahalanya? Sebelum dia makan, dia berniat, ya Allah, saya makan ini supaya saya semakin kuat untuk beribadah. Semakin kuat untuk menolong orang. Sekuat untuk mencari rezeki, untuk menafkahi istri dan anak. Nah, ngerti kan? Ini dapat pahalanya. Kenapa? Karena dikaitkan dengan ridha dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kebiasaan, tidak ada pahalanya. Yang kedua ada ibadah, menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun makan. Nah, semua yang ada di dunia, aktivitas-aktivitas kita di dunia ini yang kita sering lakukan, kalau kita membalik niatnya, meluruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ada pahalanya. Bahkan kita bisa membesarkan pahala salat. Kita bisa membesarkan pahala makanan. Kita bisa membesarkan pahala tidur. Bagaimana kita bisa membesarkan? Kita melakukan banyak niat untuk satu amal. Nah, kita sekarang mau tidur kan? Mau istirahat. Tidur, tidur. Setiap orang di antara kita tidur. Biasa kan? Kebiasaan. Tetapi bisa jadi seseorang di antara kita dapat satu pahala. Pahala apa? Saya tidur supaya nanti salat subuh bisa bangun kuat untuk melakukan salat subuh. Satu niat ada pahalanya kan? Jadi pahala tidur, dapat pahala untuk tidur. Ada orang lain yang lebih hebat akan berkata, saya tidur supaya saya bangun, nanti saya bisa bangun subuh. Saya tidur supaya menjadi lebih kuat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Saya tidur sekarang supaya pikiran saya itu jadi fresh dan kosong untuk mulai memikirkan umat, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari ilmu bermanfaat, untuk menambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak niat untuk satu amal. Ini dapat pahala berlipat-lipat sesuai dengan niat yang dia niatkan untuk melakukan amal itu. Jadi luar biasa dan sangat sayang, sangat kesayangan kalau kita setiap hari beraktivitas, tetapi aktivitas itu tidak menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib suatu hari, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar dari rumah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau keluar dari rumahnya menuju pasar. Janjian sama teman-temannya. Menuju ke pasar. Di tengah jalannya dia berhenti, seolah-olah dia ingat sesuatu. Balik lagi ke rumahnya. Balik lagi, tidak ambil apapun. Tidak ambil apapun, masuk, tutup pintu, buka pintu lagi, langsung keluar lagi. Sahabat-sahabatnya heran, kok kamu pulang dari pertengahan jalan, balik ke rumah, apain? Tidak bawa apapun juga dari rumah. Tutup, buka jalan. Buat apa engkau pulang ke rumah? Beliau berkata, saya lupa niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini perjalanan ke pasar untuk beli sesuatu, untuk nongkrong, untuk bertemu dengan teman, untuk silaturahim, untuk dakwah. Nah, tetapi karena dia lupa niat, dia balik lagi ke rumahnya, niat dulu, lalu dia keluar lagi. Luar biasa.
Itulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan semua amal-amalnya, aktivitas-aktivitasnya, aktivitas sehari-hari itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang masak di rumah, masak untuk suami, masak untuk anak-anak, untuk keluarga. Ini bisa jadi setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam rumah itu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal, saya masak makanan buat suami supaya suami tetap menjadi suami yang baik. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, supaya suami saya kuat untuk melakukan ibadah, supaya suami saya kuat untuk mencari nafkah, supaya suami menjadi lebih sayang kepada keluarganya. Ini bisa menjadi banyak niat-niat untuk satu amal. Menjadi pahalanya sesuai dengan niat-niat yang kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membersihkan rumah, melakukan apapun. Begitu juga kaum laki-laki. Bisa melakukan semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu ada pahalanya. Kita bahkan bertemu, nongkrong dengan teman kita sendiri, itu ada pahalanya. Pahala apa? Pahala silaturahim, pahala saling mengingatkan, pahala hiburan untuk nanti beribadah lebih semangat, saling mengajak dan menguatkan ukhuwah Islamiyah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk niat. Asal kita sudah mengkaitkan semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari dengan niat, maka insya Allah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang di antara kita akan dapat pahala atau balasan, ya, bukan pahala ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Ayo kita melihat orang yang melakukan amal yang buruk. Dia melakukan amal buruk, misal minum minuman keras, dia sudah ada keinginan, ada bertekad untuk melakukan sesuatu seperti itu, amal yang buruk, maka ada dosanya. Kenapa? Karena niatnya sudah buruk. Meskipun dia tidak mengamalkan hal itu, meskipun dia tidak melakukan. Misal, seseorang yang berniat, berazam untuk beli minuman keras. Kalau dia sudah beli, itu pasti sudah ada dosanya, kan? Ada dosanya. Tetapi dia berjalan dari rumahnya, dia sudah niat ya bertekad menuju kemana? Toko khamar, toko minuman keras. Sampai ke toko tersebut, tapi kebetulan toko itu lagi tutup. Nah, dia dapat dosa atau tidak? Nah, kata para ulama, nah tidak pasti akan dapat dosanya. Kenapa? Karena dia sudah niat. Kalau itu buka, tokonya buka, akan dapat khamarnya atau minuman kerasnya. Nah, tapi jangan mengira seseorang pergi ke sana sampai ke toko, tokonya tutup, dia berkata, ya ini tokonya tutup, semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahala. Antum sudah bertekad, sudah berazam, sudah berjalan ke tempat maksiat itu untuk membeli sesuatu yang memurkai Allah Subhanahu wa taala. Ada dosanya. Ayo kita melihat sisi yang lain. Sisi yang lain, seseorang berniat, berazam untuk melakukan amal saleh, Lalu dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jadi melakukan. Misal, ini misal untuk ibu-ibu. Dia ingin bertekad, insya Allah nanti siang saya akan melakukan salat zuhur. Tetapi sebelum salat zuhur keburu haid menstruasi. Nah, tidak jadi salat. Pasti ada pahalanya yang akan tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang perlu kita memahami tentang niat. Jadi setiap orang akan dapat balasan pahala atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Nah, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan contoh tentang hijrah. Barang siapa yang hijrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hijrah, taubat, masuk masjid, pindah dari tempat ke tempat lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan lain. Banyak orang yang hijrah, terlihat Masya Allah, tiba-tiba dia masuk masjid. Kenapa? Karena putus dari pacarnya. Banyak orang yang juga masuk masjid karena broken heart. Banyak orang yang hijrah. Kenapa? Karena terzalimi.
karena gagal, karena di PHK, karena bisa jadi seseorang ingin menenangkan dirinya dengan itu, dengan hijrah. Nah, tetapi ada banyak orang yang benar-benar hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia menyesal atas umur-umur yang hilang, yang dihapus jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang sia-sia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membuka halaman baru dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada pahalanya. Barang siapa yang berhijrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertulis di sisi Allah ini hijrahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ada pahalanya. Dan akan menemukan pahala itu di dunia sebelum akhirat. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya amal saleh, amal niat, amal niat, ibadah niat untuk dapat kemegahan dunia atau kemewahan dunia. Banyak saya kenal banyak orang melakukan ibadah yang zahirnya, zahirnya itu ibadah, tetapi punya keinginan yang lain. Keinginan untuk mengumpulkan duit, keinginan untuk dipuji oleh orang lain, banyak keinginan, tetapi tidak ada keinginan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak akan dapat pahalanya sama sekali, tidak akan dapat pahalanya. Bahkan dari kalangan ustaz-ustaz, dari kalangan para dai. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aw li dunya yusibuha aw li imra'atin yunkihuha, atau banyak orang yang berhijrah. Itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang berhijrah. Coba bayangkan dari Mekah sampai Ethiopia, sampai Al-Habasyah. Dalam riwayat lain dari Mekah sampai Al-Madinah. Dia berhijrah kenapa? Supaya dia nikah dengan seorang perempuan. Karena perempuan itu tidak mau menikahinya, tidak mau dinikahi, kecuali kalau calonnya ini hijrah dulu. Kalau engkau hijrah, saya menerimamu sebagai suami. Maka dia hijrah bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dapat pahala, tetapi supaya melengkapi persyaratan untuk nikah. Nah, jadi itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Nah, ini mungkin hadis ini banyak orang yang berkata karena Muhajir Ummu Qais. Seorang namanya Ummu Qais, seorang ibu atau seorang perempuan namanya Ummu Qais. Dia memberikan syarat kepada calonnya, kalau engkau mau menjadi suamiku harus berhijrah. Nah, ketika dia hijrah, lalu setelah itu dia melengkapi persyaratan, akhirnya dia nikah. Nah, ini mungkin kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkannya dengan hijrah, karena sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu kisah ini, sangat tahu Muhajir Ummu Qais, sangat tahu niat yang diutarakan oleh muhajir ini yang ikut hijrah, ikut amal yang baik, ikut amal yang agung, tetapi tidak dapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena berkeinginan yang berbeda atau berniat yang berbeda dibandingkan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian penjelasan singkat tentang hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah sangat jelas disampaikan oleh Ustadz Yazen terkait bagaimana esensi daripada niat itu sendiri, gitu ya. Tentunya dengan kita dalam setiap amal mengkaitkan atau mengkhususkan niat di dalam hati, tentunya itu menjadi amal kita menjadi amal yang bermakna atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan bagi jamaah sekalian, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau bisa jadi pandangan ya terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan hadis Arba'in pertama. Bagaimana fungsi atau keutamaan niat dalam setiap kita beramal ya. Bagi yang mau chat kami persilahkan, bagi yang mau langsung kami pun persilahkan. Eee, ada pertanyaan Ustadz terkait dengan apakah niat itu harus
dulu di hati atau bisa dizaharkan? Jadi pertanyaannya Ustadz terkait dengan, niat itu sendiri, apakah hanya di dalam hati atau di dalam hati dulu, terus kemudian dizaharkan? Seperti apa Ustadz kaitan itu? Sebenarnya bisa di dalam hati. Itu jumhurul fuqaha. Kebanyakan ulama berkata itu bisa di dalam hati. Tetapi ada beberapa pertimbangan ya. Kadang-kadang kita lupa berniat. Kita lupa niat. Maka kalau kita jaharkan, itu akan membantu kita untuk ingat niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau dijaharkan, mau disirri di dalam hati, boleh juga. Di dalam mazhab Imam Syafi'i dijaharkan. Mazhab Imam Syafi'i, beliau menjaharkan niat. Oke. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi sebenarnya niat itu di dalam hati, sedangkan kalau salah satu dari imam mazhab, Imam Syafi'i, asalnya dizaharkan gitu ya, dizaharkan. Selanjutnya Ustaz, apakah boleh ibadah dengan niat untuk mengecewakan setan? Ibadah untuk mengecewakan setan. Oke. Ya, ini niat yang agak aneh ya. Agak aneh. Ya. Kita sudah punya niat mungkin tujuan-tujuan yang lebih baik. Mungkin bisa jadi salah satu tujuan ya. Bisa jadi lebih kenapa kita tidak menjadikan yang pertama untuk kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, meridai Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi ampunan dosa, supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban yang diwajibkan. Ini semuanya jadi niat. Iya, Ya. Eh, ya silahkan mau mengecewakan setan, ya nggak tahu ya. iya, siap. Nggak tahu. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya Ya. mungkin kami persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Cucu Sumarni ya, mau menyampaikan langsung pertanyaan. Untuk Kang Zaki sebentar ya. Dipersilakan dulu untuk Ibu Cucu Sumarni untuk bertanya langsung. Dan Mirza mungkin bisa ya, Bismillahirrahmanirrahim. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait saya berkumpul di satu kelompok ya. Kemudian di satu kelompok itu ada kebatilan. Nah, kemudian saya menghindar awalnya karena kecewa gitu ya, karena kecewa. Kemudian setelah sekarang gitu niatnya awalnya dulunya karena memang kecewa ada kebatilan saya nggak bisa menyampaikan di sini, di sana gitu. Gimana kalau misalkan saya sekarang niatnya baru tersadar sekarang semakin semakin kuat ngedengar penjelasan, ikutilah guru yang yang bisa yang sinkron antara perkataan dengan perbuatannya semakin kuat saja gitu langkah saya dan ini niatnya ingin membersihkan hati, ingin hijrah menjadi lebih baik gitu, ingin mendapatkan ilmu yang seluas-luasnya juga gitu. Kalau itu gimana menurut saya? Mohon maaf. Ya, saya sebenarnya nggak tahu mungkin situasi secara umum seperti apa. Ini mungkin kalau mungkin menghukumkan tentang situasi yang terkait dengan kepribadian seseorang ini perlu melihat pandangan yang sempurna. Tetapi secara umum, yang mungkin yang lebih baik kita tetap berjamaah, kita tetap berkelompok dan berusaha untuk memperbaiki dan juga menasihati. Kecuali kalau kita nggak bisa, dan juga kita melihat diri kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau semakin tidak semangat, maka boleh kita mencari kelompok yang baru yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan tujuan kita, yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menenangkan ya hati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah cukup jelas Bu Cucu ya? Ya. Ya. Jazakillah khairan katsiran atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kang Zaki untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara niat berjihad membela agama agar diterima oleh Allah? Terkadang ada sesuatu yang tidak memperbolehkan berjihad membela agama. Terima kasih. Insyaallah pertanyaannya Syekh. Padahal Syekh. Kalau berjihad itu yang dimaksud oleh Kang Zaki mungkin itu jihad perang fisabilillah ya. Perang. Kalau jihad itu termasuk jihad
dalam ibadah jihad ini semua, tapi disuruh orang. Kita ingin berang fisabilillah. Nah, maka kalau kita melihat di dalam negara kita tidak ada perang ya, paling mungkin di Papua ya, dan juga kita tidak ditugaskan untuk berjihad di sana, untuk membela negara kita dan bangsa kita. Kalau juga kita diizinkan oleh pemerintah, maka itu juga termasuk jihad. Nah, tapi ada juga jihad yang lain yang jelas sekarang yang disepakati oleh ulama, yaitu yang ada di Palestina. Yang di Palestina, kalau kita melihat mungkin di Suria masih ada perbedaan di antara ulama karena di antara Muslim dan Muslim, di Irak di antara Muslim dan Muslim, dimanapun di antara Muslim dan Muslim. Yang disepakati itu hampir mungkin yang ada di Palestina karena jelas sekali ya, karena jelas sekali itu negara Muslim dijajah oleh orang-orang zalim dan mereka bukan musuh Islam, bahkan dibunuh, diusir, itu pribumi dari sana. Jadi jelas sekali semua syarat-syarat jihad ada di Palestina. Nah, apakah kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia bisa berjihad? Sebenarnya kita tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh saudara kita di Palestina itu bukan manusia. Yang dibutuhkan adalah harta kita. Nah, kalau manusia di sana sudah banyak, ribuan, jutaan orang yang sudah dipersiapkan untuk berperang. Tetapi mereka tidak ada senjatanya, tidak ada pengobatannya, tidak ada rumah sakitnya, tidak ada sekolahnya. Nah, perlu kita mendukung mereka sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi perlu kita tahu bahwasannya dukungan kita itu akan berakhir kemana? Akan berakhir benar-benar ke mujahid-mujahid atau ke ahli politik yang di sana. Atau bisa jadi akan hilang di jalan. Hilang di jalan artinya mungkin organisasi-organisasi yang tidak jelas gitu. Jadi kita perlu yakin bahwasanya kalau kita bantu benar-benar akan sampai bantuan kita kepada para mujahid yang ada di sana. Itulah niat jihad yang kita bisa niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas Kang Zaki ya? Cukup jelas Kang Zaki? Ya, siap ya. Selanjutnya, Syekh, ada pertanyaan. Jika niat di dalam kita di dalam hati jelek, ya, niatnya jelek gitu ya, tidak dilaksanakan, apakah tetap berdosa? Jika kita berniat melakukan sesuatu yang jelek tapi tidak dilakukan, apakah dosa enggak, Ustaz? Nah, kalau tidak berazam tidak ada dosanya. Oh, tidak ada Nah, dosanya. jadi Oke. harus ada azam. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ada keinginan, ada azam. Iya, Hanya ada azan. keinginan. Misal ya. Melihat perempuan yang cantik yang di jalan. Keinginan, tapi dilihatnya secara tidak sengaja ya kan? Nah, dilihat itu cantik banget, keinginan kan, gitu. Tapi tidak ada azam, tidak akan pernah mungkin melakukan sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala padahal ada keinginan kan? Ini tidak ada dosanya. Iya, lebih kepada bagaimana dia mengazamkan niatnya itu ya. Terakhir Ya. Ustaz pertanyaannya, bagaimana cara untuk beribadah yang khusyuk? Misal pas sholat tiba-tiba terpikirkan pekerjaan yang belum selesai, tiba-tiba terlintas ide-ide untuk pekerjaan. Itu seperti apa Ustaz, hal ini, menyikapinya? Ya, itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Biasa kalau kita kalau kita tidak mentadabburi apa yang kita bacakan di dalam salat, maka perlu kita memahami dan mentadabburi apa yang kita membacakan di dalam salat. Dan juga kita berusaha untuk setiap hari membacakan surat-surat baru setelah surat Al-Fatihah. Bukan surat Al-Ikhlas setiap kali kita salat, jadi surat Al-Ikhlas dibacakan sampai 17 kali setiap hari. Yang dibacakan 17 kali itu Al-Fatihah, bukan Ikhlas. Jadi setelah saya Al-Fatihah, kita membacakan surat-surat baru, dan juga kita memahami surat yang kita bacakan. Supaya kita terbantu untuk mentadabburi. Dan juga kita harus istihdar niyah. Istihdar al-khusyu'. Istihdar al-khusyu' itu hadirin, kita benar-benar beriman dan beriktikad, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lagi melihat kita saat salat. Karena di dalam hadis yang sahih, innallaha la tajalla lakum, saat kita salat. Allah Subhanahu wa taala tajalli, melihat ke kita dari tempat sujud. Oleh karena itu kita tidak boleh
melirik ke kanan kiri, hanya melihat ke tempat sujud. Kenapa? Karena wajah Allah Subhanahu wa taala yang lagi melihat kita dari tempat sujud. Nah, maka perlu kita istihdar dan selalu menghayati. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Tentunya ini menjadikan satu pedoman untuk kita semua dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rangkaian acara dari mulai penjelasan sampai tanya jawab pun sudah kita lalui bersama. Tentunya kebersamaan dalam kajian ini akan lebih banyak bermanfaat jika tentunya informasi ini disampaikan sekali lagi kepada sanak saudara, kepada keluarga kita, agar mereka pun mendapatkan manfaat dari kajian ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin di akhir pertemuan ini, mari sejenak mungkin minta memimpin untuk berdoa, mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa berada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbil Alamin. Insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semua. Saya izin dulu Ustaz. Betul Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Yazin yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan informasi Lajnas Al-Irsyad Kota Bandung menyampaikan kaitan dengan donasi untuk keluarga duafa ya. Tetap kita laksanakan, insya Allah saat ini sedang didata oleh kami ratusan keluarga yang bermasalah secara ekonomi yang berdampak pada kegiatan sehari-hari. Jadi bagi jamaah sekalian, agnia yang memiliki harta lebih dalam artian menyisihkan sebagian hartanya bisa menyalurkan ke Lajnas Al-Irsyad yang di sekretariat di Jalan Ciputra 205. Ya, itu saja mungkin informasinya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan ke depan. Kemungkinan besar akan meneruskan dari hadis arba'in yang kedua. Insya Allah akan banyak manfaat dan hikmah yang kita berikan, yang kita dapatkan dari kajian ini. Silahkan sekali lagi sampaikan informasi ini kepada sanak saudara agar banyak manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin secara umum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kehilapan. Mari kita akhiri masjid ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan akhir majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.